Terima kasih kepada Bang Kumis, channelnya Bang Kumis sudah bisa mensosialisasikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya di desa-desa. Kami berharap ini menjadi acuan kita semua. Bang Kumis memang top deh. Kami sudah ketemu nih dengan Bapak Kepalanya siapa ya? Ya. Hermawan. Doni Hermawan Adalah satu kadis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi masuk. Ya, baik. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf saya dari Pandeglang karena memang tiap hari Senin saya lapor di kabupaten. Ada informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, namun sebelumnya saya ulangi kembali bahwa apa yang tadi sempat saya sampaikan dan terputus karena memang belum hadir di ruangan semuanya ya. Saya ulangi dan saya hormati Pak Kapolsek, Pak Danramil, atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Panitia Kecamatan beserta jajaran yang saya hormati para kepala desa yang hadir, mungkin Calon Pak. Ya, calon kepala desa yang saya hormati dan mohon tetap bersama ya, juga panitia pilkades tingkat desa beserta penanggung jawab yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan kaitan dengan hasil rapat koordinasi. Bahwasanya Kabupaten Pandeglang sudah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang sudah saya share. Itu menjawab surat dari Kabupaten Pandeglang. Bupati Pandeglang bersurat ke Departemen Dalam Negeri kaitan dengan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Pandeglang tanggal 15 Agustus. Mengingat perpanjangan PPKM sampai dengan 9 Agustus ini, kemarin sudah ada perpanjangan kembali. Nah, itu jawaban daripada Depdagri, sehingga pelaksanaan pilkades itu ditunda 2 bulan ke depan ya, ditunda 2 bulan ke depan. Ini bukan keinginan panitia kabupaten, bukan keinginan bupati, bukan keinginan camat dan panitia kecamatan. Kami inginnya sih Cepat. segera dilaksanakan ya. Cuma ini kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, untuk menunda kegiatan pilkades ya. Semula pada hari ini rencananya kita akan mengecek juga surat suara yang diterima oleh masing-masing desa sesuai dengan DPT yang ada, dan juga menghadirkan calon supaya jelas dapat menyaksikan proses daripada penghitungan surat suara yang diterima. Dan untuk itu tahapan selanjutnya ini ditunda terlebih dahulu, ya. Menunggu tahapan-tahapan selanjutnya, di samping nanti ada tindak lanjut dari surat Depdagri ini dari instruksi bupati menyangkut dengan tahapan nanti ada perubahan ya. Jadi mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kaitan dengan penundaan kegiatan pelaksanaan pilkades ini ya. Ini mohon dipahami semuanya karena memang mengingat pandemi kita tidak bisa menekan ke zona hijau ya. Disinilah peran daripada kita semuanya untuk turut aktif menggelar vaksinasi dan kegiatan PPKM di posko-posko, sehingga apabila setiap desa, setiap kecamatan otomatis itu akan berpengaruh di kabupaten ya. Kalau kita bisa menekan penyebaran virus corona ini yang akan membawa dampak pada level donasi daripada penyebaran virus itu sendiri, nah inilah ya dampak daripada kita belum bisa menekan grade ke zona hijau, minimal zona kuning gitu ya. Kita masih di zona oranye. Nah, itu barangkali informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga diberikan kesehatan
ya jaga prokes dan tentunya kesabaran di sini ya, karena memang ini latihan untuk calon ya, untuk selalu bersabar dalam menghadapi semua proses ini ya, apalagi menghadapi masyarakat nanti ya, ini agar dijadikan ajang latihan kesabaran, ketulusan. Nah itu hikmah daripada semuanya ini barangkali seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah siang saya meluncur ke kecamatan. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kaitan dengan pengecekan jumlah surat suara masih bisa dilakukan ya. Tapi tidak akan dibagikan dulu ke panitia desa. Barangkali seperti itu ya. Cukup barangkali Pak Yani, Pak FP. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.